Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu turnamen Croatia Rapid and Blitz, admin akan selingi untuk mengcover gamenya Mas Susanto Megaranto. Mungkin ini adalah salah satu immortal gamenya Mas Susanto kawan. Apalagi lawannya ini bukanlah lawan kaleng-kaleng. Lawannya adalah Wang Hao, salah satu peserta kandidat turnamen 2021. Pertemuan antara Mas Susanto Megaranto versus Wang Hao ini saat mereka bertemu di turnamen Asian Individual Championship di kota Cebu, Filipina 2007 silam. Di mana saat itu elo rating kedua pemain Wang Hao sebesar 2626, Mas Susanto Megaranto sebesar 2554. Tentu perbedaan cukup menonjol kawan. Dan perlu diketahui juga Wang Hao sendiri sudah mengumumkan pensiunnya kawan dari dunia catur profesional bulan April yang lalu karena alasan kesehatan. Untuk mengenai jelasnya profil kedua pemain kawan, kalian bisa searching di Google. Dan kita langsung saja ke atas papan. Oh iya kawan, untuk sekedar info saja, sekitar tanggal 5 Juli kemarin lusa, tim Piala Dunia Indonesia telah berangkat ke kota Sochi, Rusia. Antara lain JM Susanto Megaranto, WGM Iren Sukandar, WGM Wardah Aulia, dan International Master Muhammad Ervan, dan tentu bersama rombongan ofisial Percasi. Kita doakan saja semoga tim kita bisa memberikan prestasi terbaiknya nanti di Piala Dunia di kota Sochi, Rusia. Di sini Mas Susanto Megaranto pegang hitam kawan, Wang Hao bermain dengan pion E4, dibalas Mas Susanto dengan pion C6, bermain dengan pembukaan atau pertahanan kesukaannya, Caro-Kann defense. Sebelum saya lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya kawan, admin coba akan tunjukkan beberapa variasi yang ada dalam permainan Caro-Kann defense ini. Permainan Caro-Kann defense kawan, selain diawali dengan pion E4 C6, juga akan kita temui dalam permainan Skandinavia yang nantinya bisa ditransposisi ke bentuk Caro-Kann defense ini. Dalam permainan Scandinavian defense tentu hitam membalas dengan pion D5. Dan ini bisa ditransposisi ke bentuk Black Mortimer Gambit kawan, pion D4. Dan apabila Gambit ini diterima dengan pion D pukul pion E4, putih akan melanjutkan kuda C3. Dan bila atau biasanya hitam membackup pion ini dengan kuda di F6, atau dengan bermain dengan pion F5, atau dengan gajah di peta F5 ini. Ambil contoh, hitam melanjutkan dengan kuda F6. Putih akan melanjutkan dengan rider gambit pion F3, pion pukul pion dan akan dipukul balik oleh menteri. Dan pada posisi ini seperti yang kalian lihat di posisi parameter sebelah kanan papan kawan, bahwa pada posisi ini hitam dalam posisi unggul. Tapi jika hitam salah melangkah pada posisi ini kawan, hitam bisa remuk pertahanannya. Coba kita kembali ke posisi seperti ini saat mentransposisi ke bentuk Black Mortimer Gambit. Hitam bisa melanjutkan dengan pion C6 ke bentuk Caro-Kann defense. Inilah kawan beberapa bentuk Caro-Kann defense. Dimulai dengan mainline dengan pion E4 C6 atau bertransposisi ke bentuk Skandinavian dulu, lanjut ke Black Mortimer Gambit dan kemudian ditransposisi lagi ke bentuk Caro-Kann defense. Kita kembali ke permainan atau ke bentuk Caro-Kann defense-nya kawan. Mainline dari Caro-Kann defense pion C6, selanjutnya pion D4, pion D5. Dan pada posisi ini bila kita temui langkah pion E pukul pion D5, maka ini adalah variasi pertukaran. Setelah pion C pukul pion D5, putih biasanya akan memainkan pion C4. Tapi pada posisi ini bila pion didorong maju ke E5, maka kita akan temui variasi advance atau variasi pion maju. Apabila putih menjawab dengan langkah pion F3, maka kita temui variasi starter cover atau fantasy variation. Atau jika kawan pada posisi ini, putih melanjutkan dengan langkah kuda ke peta C3 atau langkah kuda ke peta D2, ini adalah mainline dari Caro-Kann defense. Dan di sini biasanya hitam akan pukul pion E4 ini menggunakan pion D, kuda putih akan pukul balik, dan bila hitam melanjutkan dengan langkah kuda ke D7, ini adalah variasi Karpov. Jika melangkahkan kuda F6, selanjutnya kuda pukul kuda, kita temui variasi Kortsnoy. Jika dipukul menggunakan pion E, maka kita dapati variasi Larsen. Jika dipukul menggunakan pion G kawan, maka kita dapati variasi Bronstein.
Oke, gitu aja kawan, sedikit beberapa variasi yang terdapat di dalam permainan Karukan Defense. Kita kembali ke permainan aslinya. Pada posisi seperti tadi, Wang Hao tentu membalas dengan pion D4, Susanto melanjutkan pion D5, dan kita dapati variasi advance dari Wang Hao. Dan tentu langkah standar berikutnya dari hitam atau Mas Susanto adalah langkah gajah F5. Kuda putih F3, pion E6, gajah putih E2, kuda hitam E7, dan Wang Hao melakukan rokade di langkah ke-6-nya. Mas Susanto memainkan pion H6. Untuk memberikan ruang bagi gajahnya, nantinya mungkin akan ditempatkan di peta H7 atau di peta G6 yang bisa dilakukan oleh hitam. Juga untuk mengontrol peta G5 ini kawan, agar kuda tidak bisa menduduki peta G5 ini. Wang Hao melanjutkan langkah pengembangan kuda D2, kuda hitam D7, kuda putih manuver kembali ke B3, dan sekarang gajah mundur ke H7 oleh Mas Susanto. Menyiapkan atau mengosongkan peta bagi kudanya, mungkin kawan ditempatkan di peta F5 ini di langkah berikutnya. Di sini Wang Hao melanjutkan dengan pion C3 untuk memperkuat posisi pion pusatnya. Yang biasanya hitam juga sering memainkan pion C5 nanti kawan untuk menantang pion pusat putih ini. Mas Susanto melanjutkan dengan langkah menteri ke C7. Beteng putih bergeser ke E1. Pion G5 lanjut Mas Susanto ingin mendorong pionnya untuk maju ke peta G4. Mungkin nanti juga disusul dengan langkah pion H5. Karena di sini terlihat Mas Susanto sudah menyiapkan rajanya untuk melakukan rokade panjang, dan kemungkinan kedua beteng nanti akan disiapkan di dua lajur di sayap raja nanti. Permainan berlanjut, Wang Hao merespon dengan langkah pion H3, mencoba menghadang pergerakan pion hitam. Kuda hitam F5 lanjut Susanto, gajah putih D2, gajah hitam E7, dan beteng putih digeser ke C1. Dengan bergeser beteng ke C1 ini terlihat bahwa Wang Hao menyiapkan untuk membuka lajur C ini nantinya kawan. Karena terlihat mungkin nanti hitam akan melakukan rokade panjang. Jadi persiapan putih sudah menyiapkan beteng di lajur C-nya untuk bersiap menyerang hitam di sayap menteri nanti. Mas Susanto merespon dengan langkah rokade panjang. Sekarang pion A4 lanjut Wang Hao tidak memainkan pion C4-nya. Beteng D bergeser ke G8, pion G4. Selain untuk mengancam kuda yang ada di peta F5 ini kawan, langkah pion G4 ini juga untuk menghentikan langkah pion hitam di lajur G agar tidak didorong maju ke peta G4. Tapi Mas Susanto Megaranto tidak memindahkan kuda F5-nya ini kawan dari ancaman pion putih. Dia malah bermain dengan pion H5 mengorbankan kudanya. Pengorbanan diterima, pion G pukul kuda di F5, dan pion G4 lanjut Mas Susanto mengancam kuda putih. Kuda pun lompat ke H2. Tentu saja kawan, apabila langkah pion H pukul pion G4 ini tentu akan dibalas dengan langkah pion H pukul pion G4 dan kembali mengancam kuda, dan juga terbukalah lajur H ini bagi beteng di sisi papan. Tentu membuka lajur di sisi papan juga sangat berbahaya. Bisa saja nanti beteng ini akan ditumpuk di lajur H ini. Atau setelah kuda putih lompat atau pindah ke H2, hitam bisa melanjutkan dengan langkah gajah pukul pion F5, dan posisi hitam akan semakin kuat dalam menyerang nanti. Pada posisi seperti ini tadi kawan, Wang Hao memilih langkah kuda ke H2. Dan Mas Susanto Megaranto tidak terburu-buru untuk pukul pion H3 ini kawan dengan pion G. Dia memilih pukul pion F5 dengan gajah dan gajah putih ke F4 untuk memberikan bantuan kontrol pada peta G3. Mas Susanto melanjutkan dengan langkah gajah H4, memberikan bantuan serangan untuk menyerang peta G3. Pion H pukul pion G4 lanjut Wang Hao, dan sekarang kuda hitam lompat ke F6. Memukul pion G ini kawan bisa jadi pilihan terbaik bagi hitam sebetulnya. Ancamannya adalah kembali mendorong pion ini untuk maju ke peta G3 nantinya. Bila kuda pukul pion, langkah ini adalah langkah blunder dari putih. Selanjutnya gajah bisa pukul kuda putih ini kawan. Jika gajah pukul gajah, selanjutnya pion F5 bisa dilakukan oleh hitam.
dan gajah putih atau salah satu gajah ini pun akan tewas. Jika dipukulnya menggunakan en-passant, maka gajah petak gelap putih akan tewas oleh menteri. Tapi pada posisi seperti ini tadi, Mas Susanto memilih langkah kuda ke F6. Tentu bila pion pukul kuda ini kawan, putih akan kehilangan gajahnya dan akan memberikan kesempatan bagi menteri hitam lebih aktif lagi. Wang Hao melanjutkan dengan langkah kuda ke D2. Kuda hitam pukul pion G4. Kuda putih pukul kuda hitam G4, dipukul balik menggunakan gajah dan menantang pertukaran. Bila tantangan diterima gajah pukul gajah oleh putih, selanjutnya beteng hitam akan pukul balik dengan tempo skak. Bila ditutup dengan gajah di G3, pion F5 akan lanjut hitam. Jadi di posisi ini tadi, Wang Hao tidak melakukan pertukaran gajahnya kawan. Dia melangkahkan raja ke H1, menghindari discover check berikutnya. Menteri hitam bergeser ke E7 oleh Mas Susanto. Kuda putih lompat ke F3. Selain memberikan ancaman bagi gajah hitam di peta H4 ini juga memberikan backup nanti kawan mungkin akan lompat ke peta H2. Dan Mas Susanto melanjutkan langkah gajah pukul pion F2 mengancam beteng. Beteng digeser ke F1. Sekarang gajah bergeser kembali ke E3. Mencoba mengorbankan kembali perwiranya. Juga persiapan untuk pukul gajah putih petak gelap ini. Apabila pengorbanan ini diterima dengan langkah gajah pukul gajah, selanjutnya gajah hitam akan pukul kuda di F3 skak. Setelah dipukul balik oleh gajah ataupun beteng, menteri hitam akan ke H4 skak mat. Jadi langkah pengorbanan bila diterima oleh putih maka adalah langkah blunder. Di sini Wang Hao melangkah gajah ke H2, selanjutnya gajah hitam ke H3 menyerang beteng. Langkah gajah ke H3 ini bukan hanya mengancam posisi beteng putih kawan, tapi memberikan ancaman skakmat dengan atau ke peta G2 nanti. Diantisipasi dengan langkah kuda ke E1 untuk memberikan backup di peta G2. Di sini Mas Susanto melanjutkan dengan langkah menteri ke G5. Kembali memberikan ancaman skak di peta G2. Diantisipasi dengan langkah gajah ke peta F3, menjadikan beteng di peta F1 menjadi gratis. Selain memukul beteng yang ada di peta F1 kawan, hitam juga mempunyai pilihan untuk pukul beteng di peta C1. Sama-sama akan memberikan keuntungan bagi hitam, tapi langkah terbaik memang pukul beteng di peta F1 dan nanti akan memberikan dukungan selanjutnya bagi menteri atau beteng untuk melakukan serangan di peta G1 tentunya setelah penjaga peta G1 ini tewas. Permainan berlanjut, Wang Hao melanjutkan langkah beteng C2. Selain menghindari ancaman dari beteng hitam, juga menggeser betengnya untuk mengontrol peta G2 ini. Mas Susanto menggeser gajahnya ke F4 untuk menantang pertukaran gajah. Tantangan ditolak, di sini Wang Hao menyerah di langkah ke-28. Dia sudah merasa cukup dengan permainan Mas Susanto Megaranto ini. Walau permainannya cukup panjang kawan apabila tetap dilanjutkan. Bila tetap dilanjutkan, mungkin inilah variasi terbaik yang bisa terjadi. Kuda putih akan ke G2 membuka serangan bagi gajah hitam ini. Gajah pukul gajah skak, dipukul balik oleh beteng menyerang menteri. Menteri bergeser ke H4 dan selanjutnya mungkin akan terjadi seperti ini kawan. Beteng hitam akan naik ke G3 menyerang gajah petak terang putih. Putih akan menggeser menterinya ke E1. Jika beteng hitam pukul gajah, menteri hitam akan tewas oleh menteri putih. Hitam mungkin akan melanjutkan menumpuk betengnya. Gajah putih ke G2. Beteng naik ke G4 untuk memberikan dukungan bagi menteri dari ancaman pimpinan menteri putih ini. Dan dalam posisi seperti ini, putih sudah tidak mempunyai langkah-langkah terbaik di sisi raja kawan. Mungkin akan bermain dengan pion B3, hitam akan pukul gajah di G2, menteri akan pukul menteri, beteng pukul beteng. Putih pastinya akan pukul beteng di G4, hitam akan pukul gajah terlebih dahulu dengan tempo skak. Setelah raja menghindar, barulah pion akan pukul menteri dan sampai di sini tidak perlu lagi dilanjutkan. Kawan-kawan sendirilah yang melanjutkannya. Itulah kawan salah satu permainan terbaik Mas Susanto Megaranto saat berhadapan dengan Wang Hao tahun 2007 silam di turnamen Asian Individual Championship
di kota Cebu, Filipina. Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan dan memberikan pengetahuan dalam permainan Caro-Kann Defense. Dan kita akan bertemu lagi kawan untuk membahas turnamen papan atas lainnya, yaitu Croatia Rapid and Blitz yang akan dimulai nanti malam kawan-kawan, dan tentu saja ulasannya bisa kalian saksikan di channel kami ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.